Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini KSM kita yaitu Statmat 1 dengan pembahasannya yaitu sebaran bersyarat dan independensi Pubahaca. Oke, yang pertama conditional distribution atau sebaran bersyarat. Maksudnya yaitu jika X1 dan X2 adalah random variable discrete atau continue dengan join PDF fx1 x2, maka kondisional PDF dari X2 given X1 sama dengan X kecil 1 didefinisikan fx2 given X1 sama dengan fx1, X2 dibagi F1 X1, di mana F1 X1 ini merupakan marginal PDF dari F1 X1. Itu berlaku untuk nilai X kecil 1 sehingga F1 X1 besar dari 0 dan 0 jika selain dari X1. Sebaliknya, kondisional PDF dari X1 given X2 adalah Fx1 given X2 sama dengan Fx1 X2 dibagi F2 X2, di mana F2 X2 merupakan marginal PDF dari Fx2. Selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah random variable dengan join PDF Fx1 X2 dan marginal PDF F1 X1 dan F2 X2, maka Fx1 X2 sama dengan F1 X1 dikali Fx2 given X1 sama dengan F2 X2 dikali Fx1 given X2. Oke, selanjutnya independent random variable atau independensi Pubah acak. Maksudnya adalah Pubah acak X1, X2 sampai XK dikatakan saling bebas jika untuk setiap AI kecil dari BI peluang dari X1 besar dari A1 kecil dari B1 sampai XK besar dari AK kecil dari BK sama dengan PI sama dengan 1 sampai K dari peluang X1 peluang dari XI besar dari AI kecil dari PI. Sering juga disebut stochastically independent. Selanjutnya teoremanya Pubah acak X1, X2 sampai XK independen jika dan hanya jika sifat ini berlaku F besar X1, X2 sampai XK sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai K dari Fi, Xi. Dan untuk F kecil X1, X2 sampai XK sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai K, F kecil I, Xi. Selanjutnya, Pubah acak X1 dan X2 dengan join PDF Fx1, X2 adalah saling bebas jika dan hanya jika X1, X2 di mana Fx1, X2 besar dari 0. Merupakan produk kartesian A kali B atau batas-batas daerah asal X1 dan X2 tidak tergantung satu sama lain. Dan yang kedua, join PDF Fx1, X2 dapat difaktorkan menjadi fungsi X1 Hx2. Selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah Pubah acak diskrit atau kontinu dengan join PDF
fx1, x2 dan marginal PDF f1, x1 dan f2, x2, maka fx1, x2 sama dengan f1, x1 dikali fx2 given x1 sama dengan f2, x2 dikali fx1 given x2. Dan jika x1 dan x2 saling bebas, maka fx2 given x1 sama dengan 2x2 dan fx1 given x2 sama dengan f1 x1. Selanjutnya, sekumpulan peubah acak x1, x2 sampai xk dikatakan sampel acak berukuran n dari suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang fx jika gen PDF-nya terbentuk fx1, x2 sampai xk sama dengan f1, x1 dikali f2, x2 dikali sampai fk, xk. Pengambilan sampel secara acak atau random sampling mengasumsikan setiap sampel sehingga nilainya independen antar sampel serta diambil dari populasi yang sama atau identik. Selanjutnya, empirical distribution atau distribusi empiris. Untuk Bang Umar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Devri. Selanjutnya yaitu empirical distribution atau distribusi empiris. Lanjut. Di sini mungkin karena tidak semua kelas dari KS mungkin diberikan atau kemungkinan empirical distribution ini tidak akan dipakai dalam ujian, jadi kita cukup perkenalan aja. Mungkin bisa next Bang. Apa itu empirical distribution? Distribusi empiris adalah distribusi yang terkait dengan ukuran empiris data sampel. Jadi kita bisa membuat suatu analogi, misalkan kita mempunyai suatu N populasi dan kita ambil beberapa data dari populasi tersebut. Nah, perhitungan dari sampel tersebut itu merupakan empirical distribution. Pada metode statistik parametrik, distribusi populasi selalu diasumsikan atau diketahui, atau assumed atau theoretical PDF, dengan nilai parameter yang belum diketahui. Jadi N-nya itu bisa jadi menuju tak terhingga. Dan apa tujuan dari empirical distribution ini? Distribusi empiris ini digunakan untuk mengetes apakah assumed PDF yang kita buat itu sesuai dengan data. Dan dalam statistika parametrik nantinya data dari sampel-sampel itu kita asumsikan bahwa data itu mengikuti distribusi normal. Mungkin bisa next Bang Devi. Selanjutnya yang pertama empirical dari PDF. Jika dimiliki N data dari sampel acak, yaitu X1, X2, sampai Xn, data-data ini yang kita ambil dari populasi tersebut, setelah itu kita buat distribusi frekuensi dan distribusi relatif dari data. Setelah itu kita buat histogram dari distribusi relatif tersebut adalah empirical PDF dari Fn. Dari gambar kita bisa lihat bahwasannya yang garis biru itu adalah asumsi bahwasannya populasi kita itu berdistribusi normal. Setelah itu empirical distribution-nya itu merupakan histogram atau yang berbentuk diagram batang. Setelah itu untuk garis merah itu hanya digunakan untuk membantu apakah empirical distribution yang kita buat itu sudah mendekati distribusi normal. Tentu dengan kita memperbanyak jumlah N atau kita memperbanyak data yang kita ambil dari populasi, semakin besar N atau kita bisa
N-nya itu dibuat mendekati tak terhingga, maka tentu saja histogramnya itu atau diagram batangnya itu akan menjadi sempit, sehingga menyebabkan garis merahnya itu akan seperti berhimpit dengan distribusi normal. Mungkin bisa next. Selanjutnya itu empirical CDF. Empirical CDF yaitu hanya saja PDF yang dikumulatifkan. Dimiliki N data dari sampel acak sama seperti sebelumnya, X1, X2, sampai Xn. Kita susun data itu dari urutan terkecil menuju ke urutan terbesar. Setelah itu, empirical JDF dari data sampel tersebut adalah Fx sama dengan 0 apabila X-nya itu kurang dari nilai Y, dan I per N apabila nilai X-nya itu lebih besar dari YI, kurang dari YI ditambahkan 1, dan kita ketahui bahwa peluang akan tidak mungkin lebih besar dari 1. Jadi 1 untuk nilai X lebih besar dari YN. Mungkin itu saja empirical distribution. Mungkin bisa lanjut, Bang Devri. Mungkin itu materi KSM pada malam hari ini. Untuk menambahkan pemahaman kita, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, perubahan acak X dan Y memiliki fungsi kepekatan peluang bersama atau join PDF dengan Fx, Y sama dengan setengah kalikan X pangkat 3 kali Y dengan syarat X lebih dari 0 kurang dari 2 dan Y-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Pertanyaannya adalah periksa apakah perubahan acak X dan Y saling bebas. Mungkin untuk mencoba soal ini kita kasih waktu berapa menit, Bang Dev? Kita tunggu sampai jam Mungkin 3 7. menit aja cukup. Oh, 3 menit. Oke, oke. Jadi 7.23 ya? Iya. Oke, selamat mencoba kawan-kawan. Nanti buat teman-teman yang udah dapat jawabannya bisa tuh ditulis di kolom chat.
Oh ya nih, kalau ada yang udah tahu jawabannya bisa ya tulis di kolom chat. Masa belum ada yang dapat jawabannya sih? Udah 19.23 Bang. Mungkin bisa dilanjut ke pembahasan aja nggak apa-apa. Oke, mari kita bahas soalnya bersama-sama. Jadi solusi dari soal pertama itu kita ketahui bahwasannya perubahan acak X dan Y itu saling bebas jika dan hanya jika marginal dari X dikalikan dengan marginal dari Y itu akan sama dengan fungsi f x y untuk seluruh kemungkinan X dan Y. Jadi kita cari satu-satu marginal PDF dari X, yaitu batas bawahnya 0 sampai 1. Karena ini adalah marginal dari X, kita pakai dari batas-batas dari Y, yaitu 0 sampai 1, fungsi fx, y diturunkan, diintegralkan terhadap Y. Maka didapatkan yaitu marginal dari X yaitu 1/4 dikalikan X pangkat 3. Mungkin next Bang. Sama halnya dari X, marginal dari Y yaitu batas-batas dari X yaitu 0 sampai 2 diintegralkan terhadap X, maka didapatkan marginal dari Y yaitu 2Y. Maka kita cek dengan syarat tadi apakah perubahan acak itu saling bebas. Kita kalikan marginal X dan marginal Y itu apakah sama dengan fxy. Kita coba kalikan yaitu 1/4 X pangkat 3 dikalikan 2Y, yaitu setengah X pangkat 3 kali Y yang merupakan fungsi fxy. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwasanya perubahan acak X dan Y itu saling bebas. Oke, Oke, jadi itu misalnya kalau bentar. Ini kalau mencari dia saling bebas atau enggak berarti harus nyari marginal X sama marginal Y gitu ya. ya benar Nah, banget. untuk marginal X-nya itu berarti pakai integral terhadap Y, terus untuk marginal Y-nya integral terhadap X, begitu ya Bang? Ya benar banget. Jadi nanti teman-teman marginal X dan marginal Y ketika dikalikan, apabila hasilnya sama dengan fxy, maka dia saling bebas. Gitu Bang, benar? Ya. Oke, mungkin bisa Benar. dilanjut ke contoh soal kedua. Oke, untuk contoh soal 2, misalkan join PDF dari random variabel X dan Y adalah fx, y sama dengan 1/8 dengan X lebih dari 1, Y lebih dari X, dan Y sendiri kurang dari 5. Dan bernilai 0 untuk nilai X dan Y lainnya. Pertanyaannya adalah, tentukan kondisional PDF dari Y given X sama dengan X. Kita kasih waktu berapa menit nih? 3 menit lagi. Ya, 3 menit aja. Oke, kita tunggu sampai jam 7.30 ya. Ya.
Mantap, udah ada yang komen di kolom chat tuh. Itu ada Bener yang nggak jawab ya? per 5 min X. Mungkin teman-teman punya jawaban yang lain, bisa tulis juga. 1/5 min X. Udah 19.30 nih Bang, bisa langsung aja ke pembahasan, nggak apa-apa. Oke, langsung kita bahas saja contoh soal yang kedua. Jadi benar banget nih, jawabannya yaitu 1/5 min X. Caranya gimana? Karena kita cari PDF Y dari given X, maka kita perlu mencari terlebih dahulu yaitu marginal dari PDF dari X, yaitu batas bawah kita gunakan batas bawah dari Y, yaitu dari X sampai 5, Fx, Y, dan diturunkan terhadap Y. Kita dapatkan marginal X yaitu 5 min X dibagi 8. Setelah itu, karena kita mencari PDF dari Y given X, maka yaitu sama dengan Fx, Y dibagi dengan marginal dari X. Yaitu kita dapat bahwasanya 1 dibagi 5 min X dengan X lebih dari 1, Y kurang lebih dari X, dan Y kurang dari 5. Ya, seperti itu pembahasan dari contoh soal yang kedua. Mungkin bisa langsung next ke contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, masih berkaitan dengan contoh soal yang kedua. Misalkan join PDF dari random variable X dan Y itu Fx, Y sama dengan 1/8, dengan X lebih dari 1, Y lebih dari X, dan Y kurang dari 5, dan 0 untuk lainnya. Kita ingat bahwa PDF dari Y given X yaitu 1 dibagi 5 min X. Jadi pertanyaannya di sini adalah tentukan apakah X dan Y itu independen. Begitu. Mungkin kita tunggu saja sampai jam 7.35. Selamat mencoba, guys. Ayo, kurang 1 menit. Yang udah bisa langsung komen di kolom chat ya, guys.
Oke, waktunya udah habis. Nggak ada yang mau jawab nih, beneran. Masih ditunggu. 1, 2, 3, oke nggak ada. Langsung aja ke pembahasan, Kak. Oke, karena di sini pertanyaannya adalah apakah X dan Y itu independen, mungkin langsung ya. Nah, kita butuh bahwasanya marginal X dan marginal Y itu harus sama dengan Fx, Y jika X dan Y itu independen. Maka kita coba cari marginal PDF dari Y. Marginal PDF dari Y yaitu integral dari batas-batas X yaitu 1 sampai Y, Fx, Y, dan diintegralkan terhadap X. Kita dapat bahwasannya yaitu Y dikurangi 1 dibagi dengan 8. Kita sudah hitung dulu tadi marginal PDF dari X. Dan kita dapatkan tadi marginal dari X itu 5 min X dibagi 8. Kita itu F marginal X dan dikalikan dengan marginal Y itu apakah sama dengan Fx, Y. Kita coba kalikan 5 min X dibagi 8 dikalikan Y dikurangi 1 dibagi 8 ternyata itu tidak sama dengan fungsi dari Fx, Y. Jadi dengan demikian X dan Y itu tidak independen. Mungkin bisa next. Selain itu kita bisa juga pakai dengan pengamatan, yaitu salah satu sifat independen, yaitu apabila PDF dari Y given X itu akan sama dengan marginal dari Y dengan variabelnya yang terikat itu Y. Berdasarkan bahasan sebelumnya, kita dapatkan bahwa PDF PDF Y given X itu 1 dibagi 5 min X dengan batas-batas X lebih dari 1, Y lebih dari X, dan Y kurang dari 5. Kita ketahui bahwa Y given X ini bergantung dengan nilai X. Padahal marginal PDF dari Y dalam hal ini adalah marginal dari Y hanya mungkin bergantung dari variabel Y itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwasanya Y given X itu akan bernilai sama dengan marginal dari Y. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwasanya X dan Y itu tidak independen atau saling terikat atau kondisional seperti itu. Mungkin contoh soal berikutnya akan dibahas oleh Bang Devri. Silakan Bang Devri. Baik teman-teman, untuk contoh soal yang keempat yaitu dari suatu bungkus buah-buahan berisi 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang dipilih 4 secara acak tanpa pengembalian. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan Y menyatakan banyaknya mangga yang terpilih dalam sampel, carilah peluang dari Y sama dengan 1 given X sama dengan 0. Oke teman-teman, kita coba dulu in 3 menit. Sampai jam 7.42 ya berarti Bang. Iya Bang.
Boleh Bang, dibahas saja. Oke, ini udah masuk 742, kita lanjut bahas saja. Pertama, kita cari dulu PDF dari permasalahannya, yaitu fxy sama dengan kombinasi X dari 3. Maksudnya di mana X ini kan banyaknya buah jeruk yang diambil dari 3, dari banyaknya buah jeruk yang tersedia, dikali kombinasi Y dari 2, dikali kombinasi 4 kurang X kurang Y dari 3. Karena buah pisang tidak ada variabelnya, berdasarkan X yang ada, maka buah pisang itu 4 dikurang X kurang Y. Setelah itu dibagi dengan kombinasi 4 dari 8. Marginal PDF dari X adalah F1X sama dengan kombinasi X dari 3 dikali kombinasi 4 kurang X dari 5 dibagi kombinasi 4 dari 8. Selanjutnya PDF dari Y given X yaitu fxy dibagi fx sama dengan kombinasi Y dari 2 sama dengan kombinasi Y dari 2 dikali kombinasi 4 kurang X kurang Y dari 3 dibagi kombinasi 4 kurang X dari 5. Selanjutnya yang ditanya adalah peluang Y sama dengan 1 given X sama dengan 0. Yaitu sama dengan kita substitusi nilai X dan Y-nya. Jadi kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 4 kurang 0 kurang 1 dari 3 dibagi kombinasi 4 kurang 0 dari 5. Sama dengan 2 kali 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal kelima. Sebentar Bang, yang sebelumnya dulu. Nah, ini ada yang tanya nih, itu pakai rumus hipergeometrik ya? Oke, ada yang udah jawab tuh. Itu rumusnya hipergeometrik. Oke, buat teman-teman ini rumusnya pakai hipergeometrik ya. Bisa langsung lanjut ke contoh soal kelima aja. Oke, kita lanjut contoh soal 5. Jika diketahui fxy sama dengan 4 dikali x kurang xy dengan x besar dari 0 kecil dari 1 dan y besar dari 0 kecil dari 1 dan 0 untuk lainnya. Tentukan apakah x dan y bersifat independen. Oke, mungkin 3 menit cukup. Oke, 3 menit ya teman-teman. Kalau udah ada yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom chat.
udah ada yang jawab itu Bang. Mungkin bisa langsung ke pembahasannya, benar atau enggak? Oke, karena udah ada yang jawab, kita bahas ya. Tadi yang ditanya, tentukan apakah X dan Y bersifat independen. Untuk mengetahui itu independen atau tidak, harus memenuhi syarat fxy sama dengan f1x dikali f2y. Pertama kita cari dulu f1x yaitu marginal dari x dengan mengintegralkan fxy terhadap y. Maka integral 0 sampai 1 dari 4 dikali x kurang xy dy, kita faktorkan fx-nya, kita faktorkan 4x, maka 4x dikali integral 0 sampai 1 dari 1 kurang y dy, 4x dikali y kurang y kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 1, maka diperoleh f1x sama dengan 2x untuk batas x besar dari 0 kecil dari 1. Dan untuk marginal y-nya kita integralkan juga fxy terhadap x sama dengan 4. Ini kita keluarkan dari integralnya 4 kali 1 kurang y dikali integral 0 sampai 1 dari x dx, 4 kali 1 kurang y dikali 1/2 x dikali x pangkat 2 dengan batas 0 sampai 1, maka kita peroleh marginal dari y sama dengan 2 kurang 2y dengan batas y besar dari 0 kecil dari 1. Selanjutnya kita cek apakah fxy sama dengan f1x dikali f2y. Fxy sama dengan 4 dikali x kurang xy sama dengan 2x dikali 2 kurang 2y. Kita kalikan, maka diperoleh hasilnya 4x kurang 4xy sama dengan 4x kurang 4xy. Karena fxy sama dengan f1x dikali f2y benar, maka x dan y bersifat independen. Oke, gimana teman-teman udah pada paham belum? Sekarang saatnya sesi tanya jawab nih. Mungkin buat kalian yang belum paham bisa tanya tadi mengenai materi dan juga contoh soal. Ada yang tanya nggak? Atau mungkin udah jelas sekali ya? Aku hitung sampai 10. Oke, kayaknya nggak ada yang jawab. Karena ini Bang Duta udah balik nih, kayaknya langsung aja aku serahin ke pelaksana yang sesungguhnya, Bang Duta. Halo Bang Duta. Halo, halo, halo. Halo, selamat malam semua. Oke, terima kasih Ajeng tadi udah sempat gantiin aku sebagai pelaksana. Tadi maaf, agak ada kendala. Oke, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang mau tanya tentang materi malam ini? Mas Umar sama Mas Devri siap menjawab. Kalau misalnya ada yang mau nanya. Oke, kayaknya udah agak tadi sesi tanya jawab ini, tapi belum ada yang mau tanya. Mungkin teman-teman kalau misal baru kepikiran nanyanya nanti habis KSM bisa tanya aja di Connect the Dots ya teman-teman. Connect the Dots itu forum tanya jawabnya Aksatria. Itu teman-teman bisa tanya atau bantu menjawab. Pokoknya berdiskusi tentang seputar mata kuliah di Connect the Dots itu. Jadi jangan lupa join ya, di situ pakainya Discord. Oke. Gimana Bang? Mungkin bisa lanjut Bang. Nggak ada yang mau nanya nih.
Mungkin kita masuk ke soal bonus, Bang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal bonus. Oke, soal bonus. Soal Nah, bonus yang di sini pertama, misalkan X dan Y mempunyai join PDF, fxy sama dengan 1/56 dikali 2Y tambah 1 untuk X besar dari 0, kecil dari 2, Y besar dari 1, kecil dari 5, dan 0 untuk X dan Y lainnya. Apakah X dan Y independen? Sertakan alasannya. oke, teman-teman yang bisa jawab nanti bisa raise hand ya. Di sini kita soal bonus. Jadi kita bakal beda sama yang contoh soal tadi. Bagi teman-teman yang bisa jawab soal bonus, ini bakal ada rewardnya nih dari penyelenggara KSM, yaitu dari divisi akademik. Oke, teman-teman yang bisa jawab langsung raise hand nanti untuk dapetin rewardnya. Udah ada yang raise hand nih. Nah, ini RT silahkan. Raise hand, udah raise hand, bisa on cam sama perkenalan dulu yuk, yang mau jawab. Asik. Oke, Oke. perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Mbak RT dari 1 ke S4. Oke, Mbak RT dari 1 ke S4. Ini teman kelasku ya, teman-teman. Silahkan jawab. Oke, ini kan kita ditanya apakah X dan Y itu independen. Sedangkan syarat independen tuh apa ya? Fx-y itu tuh sama dengan marginal dari X dikali marginal Y. Jadi langkah-langkah yang kita cari itu pertama-tama kita cari dulu marginal X. Jadi kan marginal X itu kita pakai integral dari fxy terhadap dy. Dapat hasilnya itu tuh setengah. Terus kita cari selanjutnya fy marginal dari y itu integral dari fxy terhadap dx. Kita dapat hasilnya 1/56 dikali 4y plus 2. Kemudian kita coba cek apakah fx dikali fy atau marginal x dikali marginal y itu tuh sama dengan hasilnya fxy. Itu dapat hasilnya sama, yaitu 1/56 dikali 2y plus 1. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Mbak RT. Gimana, Bang Umar atau Bang Devri? Benar gak nih jawabannya? Jawabannya independen ya berarti ya? Ya. Oke. Iya Bang Dita, benar. Oke, selamat untuk Mbak RT udah berhasil jawab soal pertama. Jadi Anda berhak untuk mendapatkan reward dari kami. Nanti konfirmasi ke kontak WhatsAppku ya. Ya, udah tahu juga sih orang sekelas. Oke. Oke, Bang, bisa dilanjutkan. Mungkin lihat pembahasannya. Jadi ini ya pembahasannya ya guys. fxy sama dengan 1/562y tambah 1. Kita cari marginal x dan marginal y-nya. Dapat marginal x-nya setengah, marginal y-nya 1/28 dikali 2y tambah 1.
dikalikan dapat 1/56 dikali 2Y tambah 1 dan nilainya sama dengan fxy. Oke, kita lanjut ke soal bonus yang kedua. Misalkan X bagian dari mahasiswa dan Y bagian dari mahasiswi yang menyelesaikan ujian-ujian statistika matematika 1 dapat dinyatakan sebagai ujian PDF. Fxy sama dengan 3xy untuk X besar sama 0 kecil sama 1 dan Y besar sama 0 kecil sama 2x kuadrat dan 0 untuk X dan Y lainnya. Hitunglah Fy given X. Oke, silakan teman-teman. Oke, teman-teman yang mau jawab bisa raise hand ya, caranya sama. Nanti juga berkesempatan untuk dapat reward dari kami. Udah ada yang resen nih. Oke, dipersilahkan untuk Mi on cam dan silakan perkenalkan diri. Oke, nama aku Manda dari 1KS4. Ini kan yang ditanya F, Y jika diketahui X. Itu jawabannya F, X, Y dibagi marginal PDF X. Nah, terus tadi aku cari marginal PDF Fx-nya dulu, itu ketemunya 6x pangkat 5. Terus aku balikin ke persamaan di atas, jadi Fxy-nya itu 3xy dibagi 6x pangkat 5. Jadi jawabannya 3xy per 6x pangkat 5. Oke, mungkin bisa disederhanain lagi nggak, Mbak Kartika? Jawabannya Y per 2x pangkat 4. Oke, gimana nih Bang Devi? Bener nggak? Bang Devi atau Bang Umar? Mantap. Jadi jawabannya benar banget ya. Oke, jadi Mungkin jawabannya untuk lebih detailnya kita langsung saja ke oke ya. Jadi jawabannya benar ya. Selamat Mbak Manda berhasil jawab soal bonus 2. Untuk terus kayak yang dibilang Bang Umar, mungkin lebih detailnya di sini kita lihat pembahasannya nih. Jadi karena kita menghitung Fy given X, maka kita cari marginal dari X. Kita cari marginal dari X, yaitu integral dari batas-batas Y-nya, yaitu 0 sampai 2x kuadrat, fx, y diintegralkan terhadap Y. Kita dapatkan bahwa marginal dari X itu adalah 6 dikali X pangkat 5. Setelah itu kita cari
f y given x-nya, yaitu f, itu. Didapatkan 3x kali y dibagi dengan marginal x-nya 6x pangkat 5. Kita sederhanakan, x-nya dicoret, 3 bagi 6, bagi 3 masing-masing, jadi 6-nya sisa 2. Jadi, fy given x benar, yaitu y dibagi dengan 2 kali x pangkat 4. Oke, mantap banget nih jawabannya benar. Mungkin kayaknya peserta KSM udah pada paham nih materi pertemuan 11 ini tentang independen dan conditional distribution. Dan nanti bisa hubungi kontak aku lewat WA ya, karena teman kelasku mungkin udah tahu ya. Oke, silahkan mungkin bisa dilanjut Bang. Selanjutnya, kita lanjut ke soal bonus yang ketiga. Berdasarkan soal sebelumnya, misalkan X bagian dari mahasiswa dan Y bagian dari mahasiswi, yang menyelesaikan ujian-ujian statistika matematika 1 dapat dinyatakan sebagai ujian PDF. Fxy sama dengan 3xy untuk X besar sama 0, kecil sama 1, Y besar sama 0, kecil sama 2x kuadrat, dan 0 untuk X dan Y yang lainnya. Di mana Fy given X sama dengan Y per 2x pangkat 4 untuk X besar sama 0, kecil sama 1, Y besar sama 0, kecil sama 2x kuadrat. Yang tanya adalah peluang dari 5 mahasiswi yang menyelesaikan suatu ujian matematika 1 bila diketahui setengah dari mahasiswa yang menyelesaikan ujian statistika matematika. Oke, silahkan teman-teman dicoba soal bonus ketiga. Oke, gimana teman-teman? Boleh dicoba kerjain yuk. Ini kayak lanjutan dari soal bonus 2 tadi ya. Di sini ada dikasih f y given x itu y per 2 per x pangkat 4. Itu kan jawaban yang soal bonus 2 tadi ya. Mungkin teman-teman bisa coba nih ngerjain soal bonus 3 berdasarkan jawaban soal bonus 2 tadi. Caranya sama ya teman-teman, nanti raise hand dulu buat jawab soal bonus terakhir nih. Jangan sampai kelewatan buat dapat rewardnya. Lumayan loh cuan ini. Kalau aku nggak sebagai pelaksana sih aku jawab ya guys ya. Coba yang jawab.
Gimana nih? Nggak ada yang mau nyoba jawab nggak sih? Bakal disubstitusi Buat yang lesson. racing itu Bang. Oke. Silahkan mungkin bisa on cam sama perkenalan diri dulu. Asik. Oke, silakan. Halo, nama aku Huzaimah Putri dari 1PS4. Terus jawabannya itu, kan itu peluang bahwa kurang dari 1/5 mahasiswi, berarti peluang Y kurang dari 1/5 given X sama dengan setengah kan. Nah, habis itu berarti disubstitusi dulu X-nya masuk ke yang persamaan Y per 2X pangkat 4, berarti Y per 2/8 kan, jadinya 8 iya tuh. Terus diintegralin dari 0 sampai 1/5, itu tadi dapatnya kalau nggak salah 4/25. Oke, gimana Bang? Jawabannya benar gak nih 4/25 sama penjelasannya tadi? Benar gak nih? Mungkin dari Bang Umar atau Bang Devri bisa konfirmasi. Tadi jawabannya 4/25 ya? Iya. Wah, bener nggak nih Bang? Bener banget jawabannya 4/25. Asik. Selamat buat Bang Zai berhasil jawab soal bonus 3. Nah, ini 1KS4 borong nih. Waduh, teman-teman. Bener nih Bang, 1/4. Ini yang kasain mana nih? Gak ada suaranya. Jadi diborong kan 1KS4. Oke, mungkin saya lanjut ke pembahasannya. Pembahasan yang official. Oke, kita Oke, Bang. lanjut ke Next, pembahasannya. Bang. Pembahasannya yaitu peluang bahwa kurang dari 1/5 mahasiswi yang menyelesaikan suatu ujian statistika matematika 1 bila diketahui setengah dari mahasiswa menyelesaikan ujian statistika matematika 1 berarti P, Y kecil dari 1/5, X sama dengan setengah. Berdasarkan soal yang kedua tadi, soal bonus yang kedua, FY given X sama dengan Y per 2X pangkat 4. Untuk X besar sama 0, kecil sama 1, Y besar sama 0, kecil sama 2X pangkat 2. Maka nilai X-nya, lalu kita integralkan terhadap Y, sama dengan 0, integral 0 sampai 1/5 dari Y per 2 kali nilai X-nya setengah pangkat 4, sama dengan integral 0 dari 0 sampai 1/5 Y per 1/8 dy sama dengan integral 0 sampai 1/5 dari 8y dy sama dengan 8 kali setengah y pangkat 2 0 sampai 1/5. Kita substitusi, maka dapat nilainya 8 kali setengah dikali 1/5 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2 sama dengan 4/25. Oke, jadi jawaban Mbak Kuze ini benar banget ya, ya 4/25. Benar banget kita. Oke, mantap. Selamat Mbak Kuze, nanti boleh konfirmasi ke nomorku ya. Ini teman kelasku lagi. Gimana nih? Ngomongnya kayak sempat. Borong nih KS4. Gimana kelas yang lain? Aduh, ayo. Tapi udah habis ya? Bisa di next? Apakah udah habis? Iya, udah habis. habis. Terima kasih. Semoga harimu Kamis terus. Kenapa nih Bang? Kamis terus Bang? Ini kan karena Kamis besok kan libur, pasti bahagia kan. Jadi makanya didoain Kamis terus ya, biar libur terus ya Bang. Iya, biar bahagia, bukan libur. Ya, biar bahagia. Padahal waktu libur juga ada pengganti ya. Itu. Bahagia cuma sesaat. Iya, bahagia sesaat. Oke, mungkin sekian ya teman-teman KSM pada malam hari ini. Nah, mungkin aku ambil alih ya Bang untuk acara KSM malam hari ini.
Oke, Bang Duta, izin stop share ya. Oke, siap. Thank you Bang Devri dan Bang Umar. Mungkin sebelum mengakhiri nih, teman-teman boleh ngisi absensi akhir terlebih dulu nih. Bentar, saya kirim lewat chat. Saya ngisi absensi akhirnya di sini. Dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di KSM pada malam hari ini. Begitu juga apresiasi kami dari Divisi Akademik kepada Bang Devri dan Bang Umar selaku tutor KSM pada malam hari ini. Salah satu apresiasi dari kami dari Divisi Akademik adalah berupa e-sertifikat yang akan kami serahkan. Nah, izin share screen. Nah, di sini pertama ada sertifikat untuk Bang Devri. Mungkin aku selaku pelaksana KS bisa menyampaikan e-sertifikat ini kepada Bang Devri. Bisa diulang. Terima kasih Bang Duta, sertifikatnya saya terima ya. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dokumentasi dulu Bang untuk sertif ini. Yuk. 1, 2, 3. Di perilaku tutor sebaya pada KSM Jumat 20 Mei 2020. Nah, jadi Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bang Devri dan Bang Umar. Nah, mungkin terima kasih buat teman